Halo semua, kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Namun sebelumnya, tentu kita akan mencari tahu apa itu akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat itu sama dengan nilai variabel. Sebagai contoh, misalnya terdapat persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Kita akan coba menyelidiki akar-akar daripada persamaan kuadrat ini. Min 3 apakah merupakan akar? Kita selidiki, kita cek, kita masukkan ke persamaan kuadrat yang ini, yaitu 2 kali. Jadi nilai variabel x-nya ini diganti dengan angka negatif 3. Negatif 3 kurang 7 kali negatif 3 tambah 3 sama dengan 0 ini. Min 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. Negatif 7, negatif 3, positif 21 tambah 3, berarti ini tidak sama dengan 0. Artinya, negatif 3 ini bukan akar. Nah, seperti itu. Kita ambil angka yang lain. Misalkan angka 3. Apakah merupakan akar? Nah, caranya sama seperti yang tadi, yaitu dengan memasukkan angka 3 ini ke persamaan kuadrat tadi. Jadi 2 kali x-nya ini ganti dengan 3, kedua kurang 7 kali 3 tambah 3 sama dengan 0. 3 kuadrat 9 kali 2 18. Negatif 7 kali 3 negatif 21. Berarti negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Oke, memenuhi. Berarti 3 ini merupakan akar dari persamaan ini. Masalahnya sekarang, kalau kita memasukkan angka-angka ke dalam persamaan ini, itu akan menjadi sangat tidak efektif dalam mencari akar persamaan kuadrat. Karena itu di sini akan ada cara untuk menentukan. Jadi ada cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ada di sini
yang pertama ada 3. Dengan pemfaktoran. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan ketiga cara ini. Baiklah, kita coba dengan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Kita tuliskan dulu bentuk soal yang tadi, yaitu 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita coba tuliskan bentuknya seperti ini. 2x kemudian 2x dibagi 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita di sini koefisien x kuadratnya ini seperti ini, 2x di sini 2x kuadrat, berarti di sini 2x bagi 2. Kalau di sini 3x kuadrat misalkan, berarti ini 3x bagi 3. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari angka yang di sini dan yang di sini. Analisanya adalah kita harus fokus dengan angka yang pertama ini, itu 2, dengan angka yang terakhir ini. Dikalikan angka pertama dengan angka yang terakhir, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita akan mencari 2 buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 6. Jika dijumlahkan sama dengan negatif 7. Misalkan ambil 6 dengan 1. Dijumlahkan 6 tambah 1, 7, tidak sama dengan negatif 7. Berarti di sini negatif 6 dengan negatif 1. Karena apabila dijumlahkan negatif 0 tambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Jadi koefisien X-nya. Nah, karena itu maka angka negatif 6-nya ini masuk di sini dia. Negatif 6, negatif 1-nya masuk di sini dia. Nah, itu. Selanjutnya dari 2 buah angka ini yang diapel tanda kurung, bagian kurung pertama tentunya bisa dibagi 2. Sedangkan yang ini tidak. Jadi kalau yang pertama dibagi 2, ini 1, ini bagi 2, 1, ini bagi 2, 3. Sehingga bentuknya menjadi X kurang 3 dan 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi di sini didapat 2 buah bentuk perkalian yang menghasilkan sama dengan 0. Berarti bisa saja x kurang 3 sama dengan 0 atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi di sini x negatif 3 dibawa ke sana menjadi positif 3. Karena ini 2x kurang 1 sama dengan 0. Maaf, ini diulang lagi. Jadi di sini 2x sama dengan bawa ke sana 1. X sama dengan 1/2.
Jadi ini bisa dipandang sebagai X1, ini dipandang sebagai X2. Atau ini dipandang X2, ini dipandang X1, bisa saja. Tidak menjadi masalah. Yang terpenting di dalam pemfaktoran ini adalah kuncinya. Pertama kita fokus dengan angka yang pertama dengan angka yang terakhir. Dikalikan, hasilnya seperti ini. Hasil kalinya ini kita akan mencari dua buah angka yang apabila dikalikan sama dengan 6 dan jika dijumlahkan sama dengan bagian koefisien X-nya ini, yaitu negatif 7. Angka itulah yang kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan dengan yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kembali kita coba tuliskan soalnya 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, berarti bagian koefisien X kuadratnya ini harus 1. Karena itu ini dibagi 2 semuanya. Jadi X kuadrat kurang 7 per 2 X tambah 3 per 2 sama dengan 0 bagi 2, 0. Selanjutnya ini tetap X kuadrat kurang 7 per 2 X sama dengan, ini di bawah ke sana, ruas kanan, pindah. Jadi negatif 3 per 2. Selanjutnya X kuadrat kurang 7 per 2 X. Ini negatif 3 per 2. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di sini dengan setengah daripada koefisien X ini. Atau negatif 7 per 2 ini dibagi 2. Di negatif 7 per 4 dikuadratkan. Demikian pula hanya yang sebelah kanan, tambahkan yang ini juga. Jadi ditambahkan dengan, ini langsung aja negatif 7 kuadrat berarti 49, 4 kuadrat 16. Nah, bentuk ini bisa kita tulis dengan X kurang 7 per 4 kuadrat. Diambil bagian awal, bagian akhir, kuadrat. Sama dengan dijumlahkan bilangan pecahan ini. Penyebutnya per 16 berarti ini kali 8 kali 8 min 3 kali 8 min 24. Min 24 per 16 tambah ini 25 per 16. Jadi ini sama dengan terus X kurang 7 per 4 sama dengan akar 25 per 16 plus minus ini. Kemudian kita bawa ke sini. X sama dengan, pindah ke sana nih, menjadi 7 per 4 plus minus akar 25 per 16 akma per 4. Nah, sekarang kita pecah, ambil X1 sama dengan positifnya 7 per 4 ditambah 5 per 4. Ini sama dengan 12 bagi 4, 3. Kemudian untuk yang X kedua sama dengan, ambil bagian negatifnya sekarang, 7 per 4 kurang 5 per 4. Sama dengan 7 kurang 5, 2. 2 per 4 berarti 1 per 2. Nah, seperti itu. Kunci dalam melengkapkan kuadrat sempurna di sini adalah kita harus koefisien X kuadratnya ini harus 1. Kemudian menambahkan angka sebesar setengah dari koefisien X ini, kemudian dikuadratkan. Demikian pula ditambahkan dengan sebelah kanannya agar dia tetap setimbang. Seperti itu. Kemudian coba kita gunakan sekarang cara yang ketiga, yaitu dengan rumus. Rumus ABC.
di mana rumusnya adalah X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar D per 2A. Di mana D-nya ini sama dengan diskriminan yang besarnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, soal yang tadi yaitu 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Yang pertama kita identifikasi dulu. Yang ini adalah merupakan A. Ini A sama dengan 2. Kemudian ini B sama dengan negatif 7. Sedangkan yang ini C sama dengan 3. Hati-hati kalau negatif ya kita tulis negatif di sini. Nah, selanjutnya kita cari D-nya sekarang di sini. D sama dengan B kuadrat. B-nya negatif 7. Berarti negatif 7 kedua kurang 4 kali A. A-nya ini 2. Kali C. C-nya 3. Sama dengan negatif 7 kuadrat 49 kurang 4 kali 2 8 kali 3 24. 9 kurang 24 25. Nah, sekarang baru kita cari X1 dan 2-nya itu. Jadi X1 2 sama dengan negatif B, negatif B-nya negatif juga, berarti negatif 7 plus minus akar D, D-nya nih 25 per 2A, 2 kali A. Terus ini X1 2 sama dengan negatif positif 7 plus minus akar 25 5 per 2 kali 2 4. Nah, baru sekarang kita mencari X1 pecah. X1 sama dengan 7 tambah 5 per 4. Ini sama dengan 12 bagi 4, 3. Kemudian X2-nya sama dengan 7 kurang 5 per 4. Ambil negatifnya. Jadi 7 kurang 5, 2 bagi 4, 2 per 4 atau 1 per 2. Nah, inilah salah satu bentuk penyelesaian dari cara menentukan akar persamaan kuadrat. Bila nanti soalnya dalam bentuk objektif, lebih baik kita gunakan cara yang paling mudah di antara yang ketiganya itu. Namun bila soalnya dalam bentuk EC, tentu kita harus paham ketiga cara ini. Demikianlah pembahasan cara menentukan akar persamaan kuadrat. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.